kelas 9 jangan jadi contoh. Ya, yang kedua melaksanakan piket kelas meskipun bukan jadwal kalian piket. Kalau kamu patuh pada piket kelas ini, kamu harus membantunya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, ya. Terus berpakaian rapi, bersikap sopan dan santun, menjaga kebersihan bukan kelas saja tapi lingkungan sekolah, mendengarkan guru ketika menerangkan. Nah, inilah merupakan kesepakatan kelas 9B. Kalau sudah ini menjadi keyakinan kelas, berarti kamu harus berusaha melaksanakan sebaik mungkin. Ya, ini sudah keyakinan kelas kamu. Tentunya kamu ibu harapkan dapat melakukannya sebaik mungkin. Ya. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan.
Kalau dari aslinya Seda atau lagi malam gimana ya nak ya? Iya. Tentunya Aisyah masih ingat ya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ingat ya. Kira-kira apa? Salah satunya tepat waktu datang ke sekolah itu yang harus kita lakukan karena sudah menjadi kesepakatan kelas kita ya nak ya. Jadi keyakinan yang sudah kita sepakati bersama harus kita lakukan sebaik mungkin. Yang bisa lakukan kira-kira apa nak? Sehingga harus memperbaikinya. Tidak tidur tidak malam-malam, terus usaha tepat waktu datang ke sekolah. Bagaimana caranya Aisyah agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Tidak telat bangun, terus mengurangi main HP, terus selanjutnya tidur tepat waktu, jangan terlalu malam. Nah, Aisyah sekarang sudah tahu apa yang harus Aisyah lakukan. Kapan kira-kira Aisyah memulai kegiatan ini?
sudah terbiasa mengerjakan tugas tepat waktu, insya Allah Fitria nanti akan terbiasa baik di sekolah maupun di rumah maupun di masyarakat, sehingga Fitria nanti bisa menerapkan disiplin, ya, disiplin diri. Kalau sudah Fitria tertanam sifat disiplinnya, Fitria itu akan menjadi anak atau pribadi yang baik. Paham ya? Salam dulu. Silakan balik ke kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah, semoga semangat kita masih tetap kuat. Dan pada pagi hari ini saya akan memaparkan tentang tugas kami di Calon Guru Penggerak modul 1, tepatnya modul titik 1 tentang budaya positif. Sebelum saya memaparkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Doris, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami dalam mensosialisasikan budaya positif ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang telah benar ini. Untuk menghemat waktu, saya akan langsung memaparkan tentang tugas kami, yaitu budaya positif. Kebetulan budaya positif ini merupakan tugas akhir dari kami modul 1, tepatnya modul 1.1. Tentunya Bapak dan Ibu sudah mengetahuinya bahwa budaya itu apa, Ibu? Kebiasaan bagus. Pembiasaan budaya positif berarti pembiasaan positif. Di sekolah kita sudah melaksanakan pembiayaan positif, budaya positif tersebut. Diantaranya apa, Bapak Ibu? Oh, 5S bagus. Apalagi Bapak Ibu? Berlaku jujur. Terus berakhlakul karimah. Terus diantaranya lagi? Disiplin. Dan juga pada hari ini kita juga melakukan pembiasaan positif, yaitu Sabtu bersih. Itu juga termasuk budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Tapi peran kita sebagai guru, terutama di kelas, tentunya budaya positif itu didahului dengan apa kira-kira Bapak Ibu? Untuk menciptakan budaya positif di kelas, karena peran kita sebagai guru yang mengajar di kelas tentunya didahului dengan apa, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu Dari niat memberi contoh bagus, dari niat Bapak Ibu sendiri untuk memperlakukan budaya positif. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan sedikit bahwa budaya positif nama lainnya adalah pembiasaan positif. Untuk mewujudkan budaya positif, peran guru di kelas dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan di kelas bersama yang kita bentuk atau yang kita lakukan antara murid dengan guru. Kebetulan di sini saya sebagai wali kelas 9B, saya bentuk kesepakatan kelas itu di dalam kelas khusus kelas 9B. Dan juga dengan memberikan atau membuat kesepakatan kelas, memberikan kesadaran kepada murid untuk menanamkan motivasi dalam diri yang dikenal dengan motivasi intrinsik. Jadi di sini Bapak Ibu, motivasi itu ada dua macam. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang bersumber dari dalam diri kita sendiri atau diri anak itu sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, motivasi yang diberikan oleh orang lain. Sebagai contoh untuk motivasi intrinsik itu Bapak Ibu, misalnya kita memberikan tugas kepada anak itu melaksanakan
guru atau bisa teman di kelasnya. Sebagai contoh seperti ini, misalnya si A tidak mengerjakan tugas atau malas-malasan mengerjakan tugas, kita sebagai guru harus menuntunnya. Bapak Ibu jangan dimarahi, menuntunnya, membimbingnya sampai anak itu memiliki motivasi untuk mengerjakan tugas. Dan yang kedua, budaya positif itu bisa kita lakukan dengan melakukan keyakinan kelas. Itu ada hubungannya dengan tadi apa? Dengan kesepakatan kelas. Jadi disepakati dulu. Kesepakatan lagi disepakati dulu. Kita ajak murid kita itu melakukan diskusi. Terus setiap murid itu Bapak Ibu menulis dalam suatu kertas kecil, nanti akan yang tunjukkan bagaimana caranya, apa yang mereka inginkan, sehingga mereka nantinya dapat belajar tanpa paksaan, merasa senang dan melakukan tanggung jawabnya sebagai murid dengan baik. Gitu. Terus pada kesempatan ini juga saya akan melakukan kepada murid yang melakukan kesalahan, di antaranya misalnya terlambat datang ke sekolah, dengan melakukan pendekatan yaitu segitiga restitusi, di mana guru menerapkan segitiga restitusi ini yaitu untuk menciptakan kondisi yang mengajarkan murid mencari solusi dan bertanggung jawab terhadap pelakunya, serta mengontrol perilaku murid sehingga murid tidak merasa dihakimi, marah ataupun malu. Gitu. Berikutnya juga selanjutnya Bapak Ibu kita terapkan juga disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan. Disiplin positif. Yang kedua, disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif tersebut merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa pengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, dengan adanya budaya positif tersebut nanti akan berujung ke disiplin positif yang diterapkan oleh anak. Yang kedua, yang berikutnya, kita sebagai seorang guru juga memiliki posisi kontrol. Kira-kira saya boleh bertanya Bapak Ibu, kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana? Kalau kita di sini ada 5 posisi kontrol bagi guru: sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah pada anak, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira posisi kita sebagai teman. Yang kedua, berikutnya mungkin ada Bapak dan Ibu mempunyai posisi kontrol yang lain. Sebagai penghukum. Ya. Coba yang pertama sebagai penghukum, ini sebetulnya tergantung dari duduk permasalahan anak. Ibu Bapak perhatikan, penghukum. Saya tadi dengarnya penghukum. Jadi kita menjadi Penghukum. posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ada yang menjawab Ibu Tafir, yaitu posisinya sebagai teman bagi murid kita. Terus mungkin Bapak Ibu yang lain Jadi 4 sebagai pemantau. Yang berikutnya sebagai semuanya benar. Tapi yang saya pelajari Bapak Ibu, kita selaku seorang guru ya, kalau tadi sebagai teman ini kan boleh
sebagai teman, kita menganggap anak kita sebagai teman, ya, biar mereka merasa enak bila kita tanyakan misalnya ada permasalahan dia terlibat. Tapi ini kalau ada kondisi tertentu, misalnya di daerah yang fanatik terhadap posisi kota Polis sebagai teman itu ada sisi negatifnya. Pertama, bisa anak itu menjadi kurang hormat. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, karena kita misalnya di kondisi tertentu tuh di lingkungan kita tuh terlalu fanatik, dia tidak boleh untuk posisi kita sebagai teman. Karena nanti kurang hormatnya terhadap guru dan juga kalau pengantikan misalnya anak laki-laki dengan seorang ibu perempuan itu harus memiliki jarak. Itu yang pernah saya terima Bapak Ibu. Yang paling tepat Bapak Ibu kita sebagai manajer. Ya. Sebagai manajer itu kita bisa membimbing anak-anak, bisa memperlakukan anak-anak dan sebagainya. Berikutnya 5 kebutuhan dasar murid. Tentunya kita selaku guru melihat perilaku murid yang bermacam-macam di dalam kelas. Sebetulnya perilaku murid itu didasari oleh kebutuhan dasar mereka. Misalnya pertama tentang bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang terakhir adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa pertama sebelum kita bentuk keyakinan kelas, kita dulu bentuk kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu kita melibatkan guru dan wali kelas. Setelah disepakati bersama, baru kita bentuk suatu keyakinan kelas yang harus kita jalankan sebaik mungkin, baik oleh guru maupun oleh murid. Lanjut. Next. Segitiga restitusi adalah yang paling penting. Ini sangat membantu bagi tugas kita. Jangan kita tergantung pada kita sebagai guru harus bertindak langsung, bertindak cepat bila menemui suatu masalah pada murid. Di mana pada segitiga restitusi itu ada 3 poin. Yang pertama tentang menstabilkan identitas. Yang kedua mengingatkan keyakinan kelas. Yang ketiga validasi tindakan yang salah. Jadi pada segitiga restitusi itu ada kata kunci yang harus kita tanyakan pada murid, sehingga murid itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Guru sebagai manajer saja dalam hal tersebut. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana. Saya rekan kerja dari Ibu Rina di SMPN 1 Galis. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Ibu Rina tentang budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah kami, terutama tentang disiplin positif, di mana siswa kami sudah banyak yang disiplin, tetapi disiplin tersebut berasal dari motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar, bukan motivasi intrinsik yang berasal dari diri siswa itu sendiri atau menurut kesadaran siswa itu sendiri. Kami sebagai guru jadi tahu dan memposisikan diri sebagai teman, sebagai hukum, sebagai manajer, dan sebagai pemantau. Dan dengan adanya budaya positif ini, bagaimana kita menanamkan perilaku positif pada diri siswa dan perilaku positif pada diri kita sendiri. Sebagai guru, kita juga harus membimbing siswa. Dan dengan adanya sosialisasi ini, kita bisa menanamkan bersama-sama pada lingkungan rumah dan juga lingkungan sekolah, dan juga lebih luas lagi pada lingkungan masyarakat. Demikian
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Maufiro, perwakilan dari kelas 9B. Merasa senang atas dibentuknya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Dengan terbentuknya kesepakatan kelas, kami diajak berdiskusi oleh Bu Lina selaku wali kelas 9B. Dengan adanya keyakinan kelas, kami berusaha melakukan dengan rasa tanggung jawab sehingga kami merasa senang dalam belajar. Terima kasih Bu Rina atas terbentuknya keyakinan kelas. Semoga kami dapat melaksanakannya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.